Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan tak kurang-kurang rasa syukur kita dengan menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam keimanan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kita tentang Badar. Badar merupakan peristiwa momentum yang sangat istimewa. Begitu istimewanya Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan. Kalau kamu berbuat apa saja, Allah maafkan. Begitulah privilege-nya dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ahli Badar. Bahkan Nabi SAW melarang untuk menggibahkan, mendesas-desuskan, memandang buruk orang yang ikut dalam Badar. Ketika ada di antara mereka yang mendesas-desuskan salah seorang yang ikut serta dalam perang Badar, Nabi katakan, diam, orang itu ahli Badar. Kenapa? Semua dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang dilakukan oleh mereka, Allah sudah memberikan kemaafan kepada ahli Badar. Begitulah luar biasanya orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Karena Badar ini adalah keinginan Allah, bukan keinginan para sahabat. Sebagaimana kita baca di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi keluar rumah dengan kebenaran, dihadapkan kaum muslimin untuk berkonfrontasi dalam peristiwa yang tidak mereka perhitungkan, yaitu Badar. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin itu tidak menyukai, tidak menghendaki dan tidak menginginkan terjadinya perang Badar. Inilah keistimewaan dan kemuliaan serta kehendak Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa Badar. Badar ini merupakan salah satu tempat oase di mana kaum muslimin dan bangsa Arab serta kafilah Quraisy memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama bahwa
Badar ini sumber air mereka, dan di sanalah bangsa Arab transit mendapatkan rehat kesejenakan dalam perjalanan dagang mereka, karena di situ ada mata air. Mata air dalam perspektif bangsa Arab dan Quraisy ada dua, yaitu Badar, yang kedua Yordan. Daerah ini dikenali dengan sebutan Al-Ma, sehingga apabila disebut dari mana Anda asalnya, Ma, maka konotasinya hanya ada dua tempat, Badar dan Yordan. Tempat inilah menjadi wilayah yang senantiasa dilalui oleh kafilah dagang, baik saat mereka pergi ke Yaman maupun saat mereka pergi ke Syam. Rihlat as-sita was-saif, saat mereka berangkat memulai perjalanan dagang mereka di musim panas maupun di musim dingin, pasti mereka lewat daerah ini. Sehingga kita menemukan bahwa Madinah memang sangat strategis, karena orang-orang berangkat dan pulang dari perjalanan dagang mereka maupun rihlah mereka pasti melewati Madinah, baik melalui pesisir maupun jalan regional yang biasa mereka lalui. Sehingga rute ini menjadi rute yang sangat strategis. Itulah penamaan dari Badar, yang terletak kurang lebih sekitar 80 mil dari kota Madinah, di sebelah barat daya wilayah ini menjadi wilayah yang sangat digemari oleh orang-orang Quraisy untuk bisa beristirahat di Badar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pemicu perang Badar ini bukan langsung dalam peristiwa peperangan, tetapi Rasulullah SAW mendengar ada kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan lewat Madinah. Hal ini tentu untuk mengembalikan eksistensi serta harta benda kaum muslimin yang mereka tinggal ketika mereka pergi hijrah ke Madinah. Sehingga kalau ditelusuri ada 3 penyebab mengapa peristiwa Badar itu terjadi. Pertama, disebabkan karena kaum muslimin manakala mereka berangkat hijrah ke Madinah, mereka dibolehkan tetapi tidak memboleh dan tidak dibolehkan membawa harta benda mereka. Sehingga mereka orang-orang Quraisy bisa memprediksi pasti mereka yang berjalan ke Madinah tanpa bawa bekal akan mendapatkan kematian. Apalagi orang-orang yang lemah, apalagi orang-orang yang sudah tua, apalagi mereka yang sedang mengalami sakit.
Sehingga kaum muslimin, harta benda mereka masih banyak di Mekah sesungguhnya. Sebab yang kedua, provokasi dan intimidasi yang juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy bukan hanya kepada mereka yang berasal dari Mekah, termasuk juga provokasi dan intimidasi yang mereka lakukan kepada orang-orang Madinah. Setiap kali orang-orang Madinah datang pergi umrah, ziarah, dan mereka tahu ini dari Madinah, mereka provokasi. Gara-gara kamu ini, Muhammad buronan kami, kalian selamatkan. Gara-gara kamu ini, Muhammad bebas tinggal di negeri kalian. Dan gara-gara kalian ini, Muhammad membangun komunitasnya. Tidak jarang mereka pun mengancam, kalau bukan kalian mendapatkan perlindungan datang ziarah, kami akan perlakukan semena-mena terhadap kalian. Tetapi karena Madinah memiliki posisi yang strategis, mendapatkan intimidasi dan ancaman begitu, orang-orang Madinah pun tidak tinggal diam. Silakan, kalau kamu berani melakukan itu padaku, saya jamin kafilah dagangmu tidak akan pernah selamat. Ini karena posisi bergening yang luar biasa orang-orang Madinah. Yang ketiga, Nabi SAW ingin memberikan sedikit kesan bahwa kaum muslimin yang sekarang tinggal di Madinah bukanlah seperti kaum muslimin yang dulu di Mekah, dengan kelemahannya, dengan mustad'afinnya, dengan ketidakberdayaannya. Tetapi kaum muslimin yang ada di Madinah ini, mereka merupakan entitas, sebuah kumpulan orang yang memiliki keberdayaan dan eksis dalam percaturan pergaulan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain di Jazirah. Atas dasar itulah, ketika kafilah dagang Quraisy dalam jumlah yang besar, mereka akan melakukan expo perdagangan, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, ini saat-saat untuk bisa kita mengambil kembali harta kita, rampasan yang mereka ambil di Mekah. Sehingga Nabi SAW mengajak kaum muslimin yang ada di Madinah ini untuk mencegat kafilah dagang. Kata Rasulullah SAW, "Hadhihi 'ayr Quraisy, fakhruju la'allallaha ayyan falikumuha." Ini misi perdagangan Quraisy. Keluar, ambil. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kembali apa yang sesungguhnya milik kita. Jadi dikalkulasikan dan dikonversikan. Kita ke Madinah tanpa bawa apa-apa. Ini kesempatan kita ambil. Maka para sahabat kemudian menyambut, dan mereka diminta oleh Rasulullah SAW menyiapkan diri. Kata Rasulullah SAW, "Man kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana wa lam yantazir man kana dhahruhu ghaiban." Ayo siap-siap. Maka mereka pun siap-siap. Dan ternyata para sahabat, dalam benak pikiran mereka, karena mereka akan mencegat kafilah dagang Quraisy, perbekalannya adalah perbekalan mencegat kafilah dagang. Jumlah kafilah dagang 1000 unta dengan barang dagangannya. Kaum muslimin pada waktu itu
untuk mencegat 1000 onta ini cukup dengan 300-an orang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kaum muslimin menunggu di mana Abu Sufyan akan melewati Madinah. Di mana dia akan melewati Madinah? Ketika kaum muslimin menanti menunggu kapan orang-orang Quraisy itu lewat Madinah, rupanya informasi ini sudah terdengar di telinga Abu Sufyan. Abu Sufyan mendapatkan informasi dari informannya, dari intelijennya, bahwa kafilah dagangnya akan dicegat oleh kaum muslimin. Sehingga kemudian Abu Sufyan memutar. Dia melewati pesisir, namanya Yanbu, wilayah pesisir. Lewat situ. Kita lewat lain. Jangan lewat yang biasa kita lalui. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang bahwa Rasulullah SAW akan mencegat kafilah dagang Abu Sufyan dan Abu Sufyan memutar ke wilayah Yanbu, itu pun disampaikan informasinya kepada orang-orang Quraisy. Abu Sufyan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Mereka meminta untuk memobilisasi. Kata Abu Sufyan, kafilah dagang kita akan dicegat, dan ini akan berdampak terhadap ekonomi bisnis kita. Muhammad akan merampasnya. Maka tolong datangkan pasukan besar untuk menyelamatkan kafilah dagang kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu kecemasan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy sangat luar biasa, yang menyebabkan kemudian mereka pun panik. Begitu paniknya mereka meminta untuk mengumpulkan semua kekuatan orang-orang Quraisy tersebut. Karena kalau tidak, kafilah dagang kita ini habis, dan kita tidak akan mendapatkan sedikit pun dari keuntungan dagang maupun perjalanan dagang kita di kemudian hari. Akhirnya mereka bersepakat, kita harus melindungi kafilah dagang kita. Orang-orang Quraisy, harta benda mereka semuanya harus terselamatkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang Quraisy kemudian bersiap-siap untuk mengumpulkan semua kabilah-kabilah Quraisy untuk ikut serta dalam perang Badar, dalam penyelamatan kabilah dagang Abu Sufyan. Ketika melewati Yanbu, Nabi SAW akhirnya juga mencari jalur ke wilayah Yanbu untuk membuat kondisi yang menakutkan, irham, menjadi gentar orang-orang Quraisy itu dengan keberadaan kaum muslimin yang eksistensinya sudah mulai diakui. Namun
setelah orang-orang Quraisy mereka menyatakan kesiapan untuk datang dan melindungi kafilah dagang ini, Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat. Disinilah yang dikatakan di dalam ayat yang tadi, bahwa para sahabat pada waktu itu mereka mengusulkan kepada Rasulullah SAW, kita kembali pulang saja ke Madinah, karena orang-orang Quraisy akan datang dalam jumlah yang sangat besar. Dan Abu Lahab, Abu Jahal sudah mengumumkan untuk berpesta pora merayakan kemenangan, karena mereka akan mengetahui betapa hebatnya orang-orang Quraisy ini dalam konfrontasi peperangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat yang 300 orang itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tanya satu persatu. Kita sudah dengar orang-orang Quraisy akan menyelamatkan kafilah dagangnya, dan sekarang kita tidak lagi berhadapan dengan kafilah dagang, tetapi akan berhadapan dengan pasukan besar. Semua para sahabat ditanya satu-satu. Hampir kebanyakan mereka mengatakan, kita balik pulang saja ke Madinah, kita ambil persiapan untuk peperangan, lalu kita kumpulkan orang-orang di Madinah untuk ikut serta dalam barisan kita. Jumlah kita tidak memadai, peralatan kita juga tidak seimbang. Peralatan kita bukan peralatan untuk perang, tapi hanya untuk mencegat kafilah dagang. Balik pulang saja ya Rasulullah. Begitulah para sahabat menyampaikan usulannya. Nabi SAW tidak puas. Nabi lihat lagi satu persatu. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kami sudah berbaiat kepadamu dan kami sudah setia mengikrarkan mengikuti dirimu, maka apapun yang kau putuskan kami akan ikut serta, dan kami tidak akan pernah mau memaksiati, bertentangan ataupun membangkang perintahmu. Apa saja yang kau putuskan untuk kami ikut. Kalaupun kau akan putuskan kami masuk ke dalam lautan, kami pun akan ikut. Kalaupun engkau akan memutuskan kami naik gunung, kami pun akan ikut. Kemanapun putusanmu, kami akan ikut bersamamu ya Rasulullah. Nabi SAW puas dengan jawaban ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kita ke Badar. Maka kemudian 300 orang itu dari yang mereka berangkat ke Badar dan mengatakan, kita harus mendahului orang-orang Quraisy di Badar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rutenya pun diubah dari Yanbu ke Badar agar bisa menguasai wilayah Badar sebelum orang-orang Quraisy datang ke Badar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memahami ini merupakan strategi. Kalau kita menguasai sumber air dan kita berada di situ bisa mengelola sumber air, maka bisa diperkirakan jalan kemenangan untuk kaum muslimin akan mudah. Sehingga Nabi SAW menguasai wilayah Badar dan mendahulunya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin sampai di Badar, Nabi SAW berada di Bukit Badar. Sumur Badar dalam pengelolaan. Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk membuat sumur-sumur palsu, sumur-sumur buatan, sumur-sumur bohongan, agar nanti orang-orang Quraisy yang datang menyangka itu sumur Badar, padahal bukan. Dan mereka nanti akan kehausan dan kehilangan akal sehat mereka karena mereka tidak menemukan titik air sebagaimana yang sesungguhnya selalu didapat dalam perjalanan kafilah dagang itu.
Maka Nabi SAW meminta untuk mempercepat semua perencanaan itu, agar memperhitungkan kalau kita bisa mempercepat proses penguasaan wilayah Badar, jalan kemenangan itu akan semakin mudah kita dapatkan. Begitulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menyaksikan bagaimana visualisasi ketika Nabi dan para sahabat mengawali berada di Badar pertama kali. حملا خبر آبار يجب أن نصل إلى ذلك Jemaah sekalian,
Jadi Nabi sudah menguasai sumur Badar itu. Ketika orang-orang Quraisy datang, sumurnya tidak mereka dapatkan. Dalam kondisi lemah, lelah, dalam perjalanan mereka sampai ke Badar, bisa kita bayangkan ratusan kilometer mereka dari Mekah ke Badar. Akhirnya istirahatlah mereka. Ketika mereka istirahat ini, mereka orang-orang Quraisy menyewa petugas siskamling dari Badar. Mereka total istirahat. Sementara Nabi dan para sahabat bermunajat malam itu. Suasananya sangat tegang. Nabi SAW ingin mengetahui berapa jumlah dan kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy datang ke Badar ini. Sehingga Nabi pergi ronda menjumpai petugas siskamling yang disewa orang-orang Quraisy di Badar. Nabi pun bertanya, berapa jumlah unta yang kalian sembelih ketika datang maupun beberapa waktu lama? Mereka menyatakan, setiap kami berpesta, kami sembelih sekitar 10 ekor unta. Nabi SAW bisa menghitung, kalau 110 ekor unta, satu unta itu untuk 100 orang. Kalau 10 berarti 1000. Nabi kemudian bertanya, kira-kira berapa kekuatan kalian berpesta di Badar ini? Kurang lebih sekitar 3 sampai 5 hari. Berarti Nabi SAW sudah mendapatkan informasi kekuatan akomodasi dan amunisinya sekitar 5 harian. Dan itu biasa dalam peperangan antar kabilah. Nabi mendapatkan informasi itu. Nah, orang yang disewa petugas siskamling ini akhirnya bertanya kepada Nabi, karena dia sudah menyampaikan informasi, dia pun ingin mengetahui siapa Anda. Nabi kemudian menjawab, ana minal ma, saya dari ma. Tadi saya sampaikan bahwa ma itu memiliki 2 konotasi, Badar atau Yordan. Orang Badar gak kenal dengan Nabi SAW, sehingga ketika disebutkan ma, orang Badar konotasinya Yordan. Maka kemudian dia pun geleng-geleng, Yordan, takjub sekali, jauh banget dari Yordan sampai ke sini. Ketika takjub itu, Nabi meninggalkan mereka, sehingga mereka pun tidak mendapatkan informasi tentang Rasulullah SAW. Malam itu Nabi SAW berdoa tidak pernah henti, sambil mengadahkan tangannya, sehingga tangan yang tinggi itu dia adakan ke langit, membuat sorban Rasulullah terjatuh. Bahkan doanya pun lirih, ya Allah, kalau besok Engkau tidak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, jangan harap ada orang yang menyembahmu setelah peristiwa ini. Begitu luar biasanya doa Rasulullah SAW. Yang kemarin dipermasalahkan doanya Mbak Mema, itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, kalau tidak memberikan kemenangan besok hari, jangan harap setelah ini ada orang menyembah. Abu Bakar mendengar itu. Kata Abu Bakar, pasti ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah, pasti Allah akan menolong kita ya Rasulullah. Maka kemudian Abu Bakar meminta supaya Rasulullah untuk istirahat, karena dalam beberapa hari menjegat kafilah dagang begitu melelahkan sekali. Para sahabat pada waktu itu pun dalam kondisi yang tegang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan malam itu. Dan akhirnya para sahabat terlelapkan, tidur. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu rasa kantuk yang luar biasa diiringi dengan hujan memberikan kesegaran kepada kaum muslimin. Yughashshimu nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum. Orang-orang yang beriman kemudian mendapatkan kesegaran. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun tertidur. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi.
Kalau kita dalam keadaan tegang, kita sulit untuk tidur, kita sulit untuk merehatkan diri kita dan badan kita. Mata merem, tapi pikiran terus terjaga, hati juga gelisah. Tapi pada waktu itu Nabi dan para sahabat dilelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan kesegaran di pagi hari. Saat di pagi hari itulah tampak kelihatan bagaimana pasukan Badar yang mereka lihat dan mereka saksikan secara langsung dalam penglihatan mereka nyata di depan, hanya ratusan meter saja mereka melihat siapa yang mereka hadapi di Badar. Jadi ketika pagi hari mereka bisa menyaksikan siapa yang mereka hadapi. Orang-orang yang berada di barisan Quraisy dan mereka yang berada di barisan kaum muslimin. Saat itulah para sahabat menyaksikan peristiwa ini peristiwa yang berat sesungguhnya. Sebab anak berhadapan dengan orang tua, orang tua berhadapan dengan anak, saudara berhadapan dengan saudara, yang pada waktu itu mereka berada dalam garis demarkasi yang sangat kontras. Saat itu mereka melihat apa yang mereka hadapi dan mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berikan ayahku untukku." Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada dalam kehidupan bangsa-bangsa mereka yang memiliki sikap seperti para sahabat ini menepiskan eksistensi keimanannya
hanya karena berhadapan dengan urusan ikatan biologisnya, anaknya, orang tuanya maupun saudaranya. Mungkin kalau kita merasa tidak enak hati kalau berhadapan dengan keluarga kita, apalagi orang tua kita, apalagi anak kita. Tapi pada waktu itu para sahabat meminta, ya Rasulullah, berikan orang ini untukku. Nabi melihat ayahnya. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, berikan anak ini untukku. Ternyata yang dihadapilah anaknya. Ada lagi mengatakan, ya Rasulullah, berikan dia keluarga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kebaikan untuk kaum muslimin. Pada waktu itu pagi hari yang cerah itu, mereka memang menyiapkan untuk berhadapan dengan Badar ini, sehingga orang-orang Quraisy meminta supaya peperangan itu dimulai dengan perang tanding yang biasa mereka lakukan. Jadi dalam perang tanding itu orang-orang Quraisy meminta supaya di antara kaum muslimin ada yang maju menyambutnya. Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk menghadapi perang tanding ini. Yang ketika itu 3 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah. Pertama, Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu usianya masih sangat muda. Yang kedua, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman beliau. Yang ketiga, Abu Ubaidah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang tanding ini sebagai pembuka peperangan besar di kalangan masyarakat Quraisy, dan biasanya disitulah mentalitas orang untuk berhadapan dengan peperangan teruji. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-jannatu tahta min dilalis suyuf. Surga itu terletak pada kilatan pedang. Ketika pedang sudah mulai terhunus dan kilatannya yang tajam itu sudah mulai dirasakan oleh mata dan perasaan, disitulah letak surga, kata Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat menyiapkan diri, dan Nabi SAW menyiapkan secara khusus kepada Ali bin Abi Thalib sebagai bagian dari keluarganya untuk bisa menghadapi perang tanding. Maka peralatan Rasulullah beliau kenakan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang dikenal dengan sebutan pedang Zulfikar, pedang yang bermata 2. Dan di beberapa negara saat sekarang ini memiliki duplikatnya untuk bisa melihat bagaimana pedangnya Rasulullah yang sering sekali disematkan kepada Ali bin Abi Thalib. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun orang Quraisy yang maju adalah Umayyah, kemudian Amr bin Hisham, dan 3 orang itu tanding. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. 1, Ubaidah yang mendapatkan luka dan Allah Subhanahu wa taala syahidkan di Badar. Maka kemudian terjadilah perang Badar yang cukup berkecamuk beberapa lama waktunya,
diawali dari kesiapan Ali bin Abi Thalib bersama Hamzah dan Ubaidah untuk memulai perang Badar ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak awal Nabi SAW diminta oleh para sahabat tidak ikut perang. Beliau berada di tenda mengawasi jalannya peperangan, dan Nabi SAW menjalankan posisi ini untuk bisa menghadirkan kehadiran fungsi beliau sebagai pemberi rahmat, menghadirkan kesejahteraan dan rahmat untuk semua kalangan umat manusia di muka bumi ini. Sehingga beliau tidak pernah ikut dalam peperangan itu, langsung terjun. Tetapi beliau mengawasi dalam tenda itu, dan itu merupakan kesepakatan para sahabat untuk Rasulullah SAW, sehingga beliau melihat dan memberikan komando di atas tenda beliau di kemah-kemah peperangan. Setiap peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW disebut ghazwah. Adapun Rasulullah SAW tidak ikut serta dalam ekspedisi peperangan, dikenal dalam sirah nabawiyah dengan sebutan sariyah, ekspedisi militer. Nah, Nabi SAW mengawali ekspedisi peperangan ini dalam sebutan ghazwah. Nabi SAW melihat secara langsung jalannya peperangan itu dan memberikan support kepada kaum muslimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menginstruksikan kepada para sahabat menyiapkan mentalitas mereka menghadapi positioning perang Badar ini dengan sebaik-baiknya, dengan satu harapan besar, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga buat mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jaminan. Jaminan yang pertama, siapa yang ikut perang Badar masuk surga. Dan siapa saja dari ahli Badar melakukan apapun perbuatannya. Karena di masa Umar ada ahli Badar yang meminum minuman keras. Orang-orang geleng-geleng kepala. Kok dia masih minuman keras? Tapi Umar mengatakan dia ahli Badar, dosanya sudah diampuni. Karena dia ahli Badar masih minuman keras, Umar pun memberikan nasihat supaya jangan lagi minum minuman keras. Dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu kemudian memberikan eksekusi kepada orang ini. Tetapi orang ini karena ahli Badar mendapatkan keistimewaan dan privilege yang sangat luar biasa, bahwa semua yang dilakukan oleh ahli Badar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf tidak bisa menampilkan secara sempurna beberapa tayangan dan paparan tentang perang Badar ini. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di beberapa kesempatan lanjutan dari perang Badar ini, dan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam perang Badar ini menjadikan perang itu sangat istimewa dalam sejarah yang dicatatkan oleh para ulama sirah nabawiyah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi'lan wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hayyin minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa
wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.